Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat sehat Setonogoro yang berbahagia, marilah pada siang hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah untuk melaksanakan puasa yang kesekian kalinya dalam kondisi sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya secara istiqomah dan semoga mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Sahabat sehat Setonogoro yang berbahagia, manusia sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan diuji olehnya dengan dua ujian. Ujian yang pertama yaitu berupa kenikmatan, baik nikmat sehat, nikmat ketenangan, nikmat kesejahteraan maupun kesenangan yang kita terima, karena itu adalah merupakan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang patut kita syukuri. Ujian yang kedua yaitu berupa musibah, di mana musibah ini bisa berupa kematian, kondisi sakit, kekurangan harta, maupun kesedihan dan kesempitan. Maka dengan ujian inilah patutnya kita berlaku sabar akan ujian yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan, maka akan diberikan ujian. Untuk itu, dengan dua ujian tersebut, kita tentunya harus bisa memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Ketika kita diberikan ujian berupa kenikmatan, maka wajib kita untuk mensyukurinya, karena itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketika kita diberikan ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa musibah, maka kita wajib berlaku sabar. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surah Ali Imran ayat 200, di sana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, berlakulah sabar dan kuatkanlah kesabaranmu dan siap siaga serta bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya kamu beruntung. Sehingga ketika kita diberikan ujian berupa musibah, maka perintah Allah subhanahu wa ta'ala kita harus bersabar. Sahabat sehat Setonogoro yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tingkatan kesabaran ini menjadi tiga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau menyebutkan as-sabru salasun, bahwa sabar ini ada tiga tingkatan. Yang pertama adalah fasabru alal musibah, yaitu sabar ketika diberikan musibah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, yang artinya, dan pasti kami akan memberikan ujian kepada kamu berupa sedikit ketakutan, kelaparan,
jiwa dan buah-buahan, dan kabarkanlah kepada mereka berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Sehingga untuk itu, dengan adanya musibah ini, kita wajib berlaku sabar. Sebagaimana yang telah beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, bahwa kullu fi'lillah bil hikmah. Setiap perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti mengandung hikmah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian. Tentunya bukan hanya tidak ada apa-apa. Allah pasti akan memberikan sesuatu yang kita mungkin tidak tahu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin memberikan ujian di luar batas kemampuan manusia. Sebagaimana siswa ketika ingin naik kelas, tentunya akan diberikan ujian. Ketika dia lulus dari ujian yang diberikan, maka pasti dia akan naik kelas. Tetapi apabila dia tidak lulus terhadap ujian yang diberikan, tentunya akan tinggal kelas. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian berupa musibah kepada manusia. Pasti Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik baginya, yaitu ditingkatkannya derajat manusia apabila dia bisa berlaku sabar. Kemudian tingkatan yang kedua, yaitu fasabru 'ala ta'ah, yaitu sabar di dalam melaksanakan ketaatan atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalnya sholat subuh ini berat, karena kita harus bangun ketika begitu dinginnya cuaca yang menusuk tubuh kita. Memegang air terasa seperti es. Atau bahkan ketika kita mau bangun pun, ini sangat malas untuk melaksanakan sholat subuh. Tetapi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita wajib sabar dan melaksanakan perintah itu sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang baik. Atau misalnya dalam bulan Ramadan, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan puasa. Pada siang hari kita tidak boleh makan, minum, ataupun melakukan maksiat. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun berat, kita wajib melaksanakan dengan sabar. Ataupun misalnya pada bulan haji, untuk melaksanakan haji mungkin biayanya mahal. Dan ketika sudah gilirannya kita untuk berangkat haji, ini adalah merupakan ibadah fisik yang tentunya kita wajib bersabar dan melaksanakan perintah Allah, melaksanakan rukun-rukun wajib maupun sunnahnya di dalam haji tersebut dengan sabar. Karena ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, tingkatan yang ketiga, yaitu sabru 'anil ma'siyah, yaitu sabar dalam menjauhkan segala sesuatu yang maksiat ataupun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa ini berat ketika kita mungkin pada siang hari makan mungkin terasa lezat, tetapi ini adalah merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzina mungkin nikmat, tetapi zina itu dilarang dan itu merupakan perbuatan maksiat. Maka kita wajib berlaku sabar untuk menjauhinya. Menggunakan narkoba ataupun miras, minuman keras,
ini yang katanya bisa memabukkan dan melayang-layang serta fresh dan sebagainya. Tapi itu adalah merupakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah merupakan perbuatan maksiat. Maka kita wajib berlaku sabar untuk bisa menjauhinya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hujibatin naru bisyahawati wa hujibatil jannatu bil makarih. Jalan menuju neraka ini sangat disenangi oleh hawa nafsu. Akan tetapi jalan menuju surga justru ini dibenci oleh hawa nafsu. Untuk itu, sahabat sehat seconegoro, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan untuk berlaku sabar di dalam menerima musibah atau takdir buruk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian sabar di dalam melaksanakan akan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, serta sabar di dalam menjauhi maksiat yang tentunya akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang negatif ataupun buruk. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersabar di dalam melaksanakan ataupun menghindari apa yang telah disebutkan tadi. Tingkatan sabar menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.